Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas support vector mesin SVM. Kita dari definisinya dulu di sini. Apa itu support vector mesin? Definisinya yaitu kita langsung ke analogi saja kan. Bayangkan Anda adalah seorang guru dan harus memisahkan dua tim anak, misalnya tim merah dan tim biru di sebuah lapangan ya. Support vektor mesin ini adalah salah satu cara pintar yang digunakan komputer atau algoritma klasifikasi untuk menarik garis pemisah yang paling baik di antara dua kelompok data atau objek yang berbeda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu komputer menggunakan cara SVM ini untuk memisahkan email spam dan email yang penting dan mendeteksi apakah sebuah sel adalah sel kanker atau sel sehat ini dalam dunia kesehatan dan juga membedakan transaksi wajar dengan transaksi yang mencurigakan. Ini di dunia keuangan ya. Tugas utama SVM adalah mencari garis pemisah yang sempurna dan di sini adalah contohnya. Ya, analoginya kita itu tadi adalah seorang guru dan di sini kita harus memisahkan antara siswa yang di tim biru dan siswa yang di tim oranye. Ya, di sini dan kita harus ngasih tali pemisah nih kan gitu. Kadang kalau misalnya kita udah ngebagi doang, takutnya tidak apa ya, tidak adil. Nah, itulah fungsinya SVM untuk menarik garis supaya adil mungkin ya dalam hal ini gitu. Di sini selanjutnya yaitu konsep inti, yaitu untuk menciptakan jarak aman terlebar ketika kita memisahkan dua kelompok yaitu tim merah dan tim biru, ada banyak garis yang bisa ditarik, tapi tidak semua garis sama baiknya. Sebenarnya emang dari contoh yang tadi ini kita bisa narik garis dari mana aja kan gitu. Cuman nggak sembarangan kita narik garisnya gitu. Nah, di sini yang pertama jarak aman atau margin. Ini adalah zona kosong atau buffer zona. Zona penyangga di antara dua kelompok data jika garis pemisah terlalu dekat ke satu kelompok. Akan ada zona ambiguitas yang membingungkan. Nah, contohnya ya ini ya seperti ini ya. Kalau tadi itu, nah nih, contoh di sini nih tim biru, di sini tim oranye ya. Ini jarak antara ini nih yang kosong ininya nih jarak pemisahnya totalnya namanya margin maksimal ya dan tengah-tengahnya itu garis pemisahnya namanya hyperplane dan pastinya di antara tim itu ada orang yang paling ujung nih yang jadi temboknya itu. Contohnya kayak gini nih, yang biru ini dia paling depan ya. Dan kalau yang belakang sebenarnya ini nggak paling depan juga ya, yang sebelah sini. Dia jadi ya intinya kalau kita ngambil sisinya itu garis tariknya itu miring ya, dan dia ini akan jadi paling depan ya. Makanya di sini namanya orang yang paling depan itu sebagai support vector. Kalau di tim biru ini dia ini dua orang ini dan tim oranye ini dua orang ini. Makanya eh, kita tarik dua garis di sini ya, yang jadi margin maksimalnya ini dan kita kasih untuk garis pemisahnya di sini. Seperti itu. Dan ini ada margin maksimal ya, margin maksimum sama aja. Ini adalah jarak atau koridor yang terluas yang bisa dibuat oleh garis pemisah. Garis yang menciptakan jalan terluas disebut garis pemisah optimal ya. Ini eh ini garis pemisah ya, ini nih margin ya, margin maksimal dan ini garis pemisahnya ya. Terus selanjutnya yaitu mengapa jarak harus lebar ya. Semakin lebar jalan atau margin yang dibuat, semakin besar rasa percaya diri komputer terhadap keputusan saat nanti ada data yang baru masuk. Jadi ya ini kayaknya orang untuk data-data orang-orang yang di belakang sini semua tuh kayak nggak berguna gitu. Jadi untuk poin pentingnya itu di sini jarak antara tim paling depan orang yang biru ini dengan paling depan orang yang oranye ini, ya itu yang paling penting. Jadi ini cuman ya tambahan aja berarti. Sebenarnya penting, cuman dalam hal ini itu yang penting itu sebagai tembok itu dua orang ini. Selanjutnya yaitu siapa yang menentukan jarak aman. Dalam SVM ini tidak semua titik data itu penting ya. Hanya beberapa titik data kritis yang menentukan mana garis pemisah dan margin itu akan ditarik. Istilah
sulit yaitu support vector. Definisi mudah yaitu mereka adalah data paling kritis seperti MVP, most valuable player dalam tim yang letaknya menempel persis di tepi jarak aman ya. Ini nih yang disebut MVP juga nih ya, MVP. Dan fungsinya yaitu posisi garis pemisah optimal ditentukan sepenuhnya oleh support vektor ini. Jadi kalau andaikan ini udah dicocokin nih orang yang ini sama yang ini dan yang ini sama yang ini. Kalau andaikan salah satu dari ini aja geser ya, ini garis semua ini nih yang jadi margin maksimal ini bakal berubah juga. Contoh yang ini, sebentar. Contoh yang ini orang ini tuh geser ke sini misalnya, ya pasti garisnya pasti akan lurusnya seperti ini gitu. Pasti akan berubah gitu loh margin maksimalnya. Berarti Dan emang nyesuaiin si yang orang itu ya ya untuk betul betul. garis. Betul betul. Dia Oh. kan kalau temboknya geser kan, jadi nanti ininya tuh bakal berubah juga semakin gede juga kan. Terus di sini ada analogi anggap support vektor adalah tiang-tiang tuh kan. Anggap tadi orang-orang tadi itu adalah tiang yang menahan pagar. Jika Anda menggeser tiang tersebut, seluruh pagar akan ikut bergeser kan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita geser satu aja, jadi kayak ini tuh kayak mungkin ya, mungkin tuh kayak udah jadi satu kesatuan gitu. Kalau misalnya kita geser sedikit, pasti sini akan geser juga gitu. Jadi Oh itu yang berseberangan juga bakal geser gitu. kalau kalau di Apa gimana? ininya tuh kayak gitu ya. Jika Anda menggeser data yang letaknya, jika Anda menggeser tiang pancang atau support vektor, seluruh pagar garis pemisah akan ikut bergeser. Katanya sih gitu. Kalau ya Hmm. analoginya mungkin ini kan miring gini ya. Iya, iya. Nah, ini kan miring kayak gini kan. Ini kan support vektor kayak gini kan. Kalau andaikan kita geser satu ini, set ke sini, kayaknya nih, cuman nih nggak bisa geser satu doang sih. Kalau ini aja kita Gesernya geser misalnya. geser. Misalnya kita geser Mm-mm. gini ya, semua yang ini juga bakal geser nih yang ini. Mhm. Jadi I see. ya kayak gitulah. Akan berubah semuanya. Jika Anda menggeser data yang letaknya jauh dari tiang pancang, garis pemisah tidak akan berubah. Inilah yang membuat SVM efficient memory. Nah, jadi kalau kita yang poin pentingnya kan di empat ini ya, di orang-orang terdepan ini. Kalau misalnya kita ngubah yang ini ya nggak ngaruh sebenarnya, karena yang berpengaruh tuh cuma yang ini doang, yang dekat dengan garis pemisah itu. Nah, selanjutnya yaitu trik SVM untuk dunia nyata yang rumit. Seringkali data di dunia nyata itu berantakan dan rumit ya. Nah, kalau tadi kita dianalogikan dengan satu kelas kita bagi dua gitu kan. Nah, sebenarnya ini udah enak termasuknya ya, karena kita udah bisa ngebagi nih mana tim biru, mana tim oranye gitu kan. Nah, di realitanya kan kemungkinan nggak cuma dua tim doang kan, kemungkinan akan ada banyak kan. Nah, makanya dari situlah kita akan ada perubahan yaitu kita harus nggak bisa cuman ngambil dari sudut pandang itu doang gitu. Dan di sini ada trik cerdas memisahkan data kompleks ya kan kalau datanya kan acak-acakan nih kayak gini kan ada yang kecil ada yang gede posisinya juga nggak jelas kan. Data tidak bisa dipisah dengan garis lurus. Nah ini kan nggak bisa nih kita mau narik garis lurus kayak gimana nih ya kan bakal bengkok belok-belok. Data tidak Hmm. sempurna tuh kan datanya nih numpuk kayak gini nih. Nah, oleh karena itu, solusinya yaitu satu trik kernel, mengubah sudut pandang. Nah, di sini kita harus eh, mengolah mungkin ya, mengolah datanya itu kayak dibagi nih yang bulat-bulat sebelah kiri, yang kotak-kotak sebelah kanan kan. Memproyeksi data ke dimensi yang lebih tinggi agar mudah dipisahkan seperti melipat kertas. Dan yang kedua itu, ini yang pertama ada trik kernel, yang kedua itu ada soft margin, toleransi terhadap kesalahan. Jadi, nah di sini tuh contohnya ini kan eh, kita udah ngelompokin nih yang biru-biru, yang oranye-oranye. Nah, cuman mungkin di sini tuh kenapa yang biru ini tuh masuk ke deket-deket oranye nih kan gitu. Nah, ini toleransi terhadap kesalahan. SVM ini mengizinkan beberapa kesalahan kecil untuk menciptakan model yang lebih fleksibel dan realistis. Jadi ya kita bolehin aja lah satu lolos kayak gitu kan. Mungkin buat ngetes dia juga. Kunci utamanya yaitu mencari keseimbangan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara margin pemisah yang lebar dan jumlah kesalahan yang minimal. Nah, itu dia. Dan selanjutnya
Nah, ini udah ya, di sini ada ringkasannya, yaitu ada dua trik, kernel trik dan soft margin. Ya, kita di sini lanjut ke PPT. Mungkin PPT ini eh, mirip-mirip juga ya. Kita belajar SVM dari anak TK sampai jadi pro machine learning. Panduan step by step untuk nguasain salah satu classifier paling sakti. Nah, sebenarnya ini tuh kan kayak keseharian kita kan mengklasifikasikan. Kayak di sini ada contohnya email yang spam mana yang enggak gitu. Kita udah tahu dong mana yang spam mana yang enggak. Terus kayak e-commerce, oh check out atau enggak usah nih gitu. Nah, itu secara tidak langsung kita tuh sudah bisa mengklasifier diri kita gitu. Kita udah bisa membedakan ada dating apps di sini, swipe kiri atau swipe kanan. Terus kita bisa memilih buah mana yang mentah dan mana yang matang kan gitu kan. Di sini ada pertanyaan besar, gimana cara kita ngajarin komputer supaya dia bisa ngelihat bedanya gitu dan narik garis pemisah yang sempurna gitu kan. Nah, kalau komputer kan belum tahu ya gimana caranya bedain itu gitu kan. Nah, kita gimana caranya nih? Analogi intinya di sini kita harus misahin tim merah dan tim biru di taman. Sama kayak tadi ya. Ya, kita harus ngebedain nih. Kalau disuruh milih tali nomor berapa yang rasanya paling aman, paling yakin. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi ya. Kita harus memisahkan, pokoknya kita tuh harus kayak mana tadi? Nah, kayak gini nih. Dari yang tadinya acak-acakan kayak gini tuh kita harus ngasih salah satu solusi dulu, trik kernel ini kita pakai, yaitu mengklasifikasikan datanya gitu. Yang ini kira-kira masuk kemana, yang ini kira-kira masuk kemana gitu kan. Dan selanjutnya ciptain safety zone terlebar. Nah, ini sama kayak tadi ya, ini orang yang paling depan, ini juga orang paling depan ya, dan ini marginnya. Tujuan Tujuannya yaitu menemukan garis pemisah hyperlane yang menciptakan jalan atau margin paling lebar di antara kedua tim. Inilah disebut margin maksimum. Dan nah ya benar kan, di sini tuh ada support vector. Ini seperti analogi tadi ya, yang anak-anak tim kelompok oranye dan biru ya, orang-orang yang paling depan di sini jadi support vector, dan di sini eh, dia yang akan menentukan nanti marginnya itu seperti apa. Geser titik lain nggak ngaruh, geser support vektor seluruh garis bakal ikut geser, kan. Jadi itu yang terpenting. Nah, plot twist dunia nyata itu seperti ini. Mimpinya itu kan kita datanya udah terpisah gitu kan, udah enak. Kita tinggal bagi aja nih, kita tinggal tarik garis aja nih gitu kan. Nah, realitanya nggak kayak gitu. Ternyata datanya ini berantakan nih. Ternyata datanya kalau dalam bentuk lingkaran seperti ini, yang biru di luar, yang merah ada di dalam gitu kan. Nah, di sini non-linear data. Jadi SVM sekarang nggak guna dong gitu. Jadi kan eh, kayak beda nih dengan SVM gitu, dengan yang tadi algoritma yang tadi kita pakai yang SVM tadi tuh berarti nggak pakai dong kalau dalam apa kasus seperti ini gitu. Nah, di sini ada senjata rahasia, yaitu kernel trik yang tadi tuh kita pakai kacamata ajaib buat ngelihat dimensi baru. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita yaitu menambah dimensi. Jadi kita nggak hanya melihat dari dua dimensi, ya, ya seperti gini, nggak ngelihat dua dimensi ini, cuman tapi kita harus dilihat jadi tiga dimensi seperti ini. Ya, nah untuk hasilnya seperti ini, kita akan melihat dari tiga dimensi. Yang merah itu kalau misalnya, kalau ini kan kita lihat yang merah itu ada di tengah, yang biru ada di luar kan. Nah, kalau kita ngelihat dari tiga dimensi, yang biru itu posisinya di bawah, yang merah posisinya di atas. Nah, ini triknya. Salah satunya namanya kernel trik. Ya, kernel trik ini nggak ngubah datanya, tapi ngubah cara pandangnya. Kita nambahin dimensi baru buat misahin yang mustahil dipisahin. Ya kan, emang emang kalau pakai yang tadi itu kan ini kayaknya susah ya. Jadi ada triknya yang baru nih, kernel trik ini kita harus pakai pandangan, pakai 3D gitu, biar kebaginya tuh datanya tuh enak. Oh, yang merah di atas, yang biru di bawah gitu. Terus yang soft margin juga nih mirip-mirip kayak tadi ya, soft margin. Ini konsep
kunci soft margin ngebolehin beberapa kesalahan demi dapat margin yang secara umum jauh lebih baik. Tingkat toleransinya diatur pakai parameter C. Kayak tadi kan kalau soft margin itu kan kayak kita ngasih toleransi nih kalau misalnya biru itu boleh ke sini sedikit gitu kan. Ada yang lolos satu gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk apa tadi? Tujuannya adalah untuk hmm, oh ini mengizinkan beberapa kesalahan kecil untuk menciptakan model yang lebih fleksibel dan realistis. Menyeimbangkan antara margin pemisah yang lebar dan jumlah kesalahan minimal. Jadi kayak mungkin mungkin si apa ya? Biar si biar si ini tuh tahu ya mungkin kalau ada kesalahan ya mungkin belajar dari kesalahan mungkin ya. Makanya dilolosin satu biar tahu kesalahannya apa dan setelah itu belajar dari kesalahan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu ini soft margin ya sama seperti tadi. SVM beraksi di dunia nyata ya. Di sini SVM itu untuk mendeteksi wajah ya dan juga di dunia medis untuk mendiagnosa medis sel kanker dengan sel sehat dan juga pengenalan tulisan tangan ini huruf O atau angka nol ya. Ini emang agak sulit ya. Ini sebenarnya cuman mungkin kalau dari SVM ini dia itu keren ya kalau misalnya dia itu bisa mendeteksi pemikiran orang gitu kan. Jadi kayak kelihatan nih bentuknya. Oh, kalau misalnya agak penyok kelihatannya berarti oh ini nol gitu. Oh kalau misalnya lingkarannya full sempurna gitu. Oh berarti ini O kayak gitu. Mungkin ya SVM itu di mendeteksi huruf itu dan angka itu seperti itu. Dan juga di sini filter spam seperti yang tadi email, terus menganalisis sentimen tweet senang versus tweet marah ya. Di sini mungkin ya menganalisis tweet senang versus marah itu mungkin kayaknya mungkin dari kata-kata mungkin ya kata-kata yang ada tanda serunya mungkin bisa seperti itu kan. Dia seberapa banyak tanda seru dan itu kan terlihat seperti orang yang sedang marah kan. Dan emot-emot di situ dia memberikan emoji yang bahagia dan itu bisa dideteksi juga. Dan di sini mendeteksi penipuan, transaksi wajar, dan transaksi mencurigakan. Mungkin kalau transaksinya lebih dari ini, dia bakal mendeteksi apa gitu-gitu kan. Dan di sini cheat sheet SVM, the good and the bad, ya kan. Plus minusnya mungkin ya. Jago di data dimensi tinggi, efisien memori, super fleksibel, berkat kernel trick ya. Ya emang sih, berkat kernel trick yang pertama tadi, dia akan lebih fleksibel ya. Kuat lawan overfitting. Ya. Lemot di sini minusnya itu ada lemot buat data super gede karena eh pasti akan banyak kemungkinannya ya gitu kan. Nggak cuman kayak tadi doang, cuman dibandingin dengan dua data tadi kan. Tapi akan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Di sini memilih kernel dan parameter itu seni, butuh trial error. Hasilnya sulit diinterpretasi. Aslinya cuma buat dua kelas, butuh trik buat multi kelas seperti itu. Dan di sini game plan lo game plan lo buat bikin model SVM keren. Itu ada data pre-processing, bersihin data, handle missing value, dan ada fitur scaling, ini wajib. Terus split data, train dan tuning, dan evaluasi. Ya, di sini ada pro tips buat level up game SVM lo. Ya. Ini di skip. SVM nyari safety zone, margin terlebar di antara kelas data. Terus, ini mungkin ringkasan aja ya. Cuma data MVP support vector yang nentuin hasil akhirnya. Kernel trick itu jurus buat ngubah cara pandang biar data yang rumit jadi gampang dipisahin. Terus, selalu scale datamu belum training model, sebelum training model. Dan ini adalah slide terakhir. SPM bisa dipakai buat apa di Indonesia? Bisa untuk mendeteksi penyakit pada tanaman padi dari foto, ya kan?
padinya bagus apa enggak gitu kan. Terus bisa SVM memprediksi review produk palsu di marketplace lokal. Itu kan data marketplace kan produknya banyak banget kan. Nah, dengan SVM ini bisa nih dia memprediksi untuk produk-produk mana nih yang palsu dari dari kodenya misalnya kan. Oh, kodenya nggak sesuai nih, nggak masuk dengan yang resminya nih gitu. Terus SVM bisa membantu screening resiko diabetes di puskesmas dan ini ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipakai untuk SVM di Indonesia. Ilmunya udah dapat, sekarang giliran bikin sesuatu yang keren dan itulah SVM untuk memprediksi hal-hal yang perkiraannya memang komputer itu tidak bisa dan kita mengajarkan dengan metode SVM ini supaya komputer itu bisa memprediksi hal-hal yang tadinya dia nggak bisa menjadi bisa seperti itu. Tapi ini memang tidak kemungkinan apa ya? Tidak kemungkinan berhasil 100% ya. Pastinya akan ada tesnya ya. Tidak akan mulus pastinya untuk tes SVM ini. Mungkin itu saja dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Atau lanjut saja? Mungkin Keren itu banget. saja. Iya, udah Apa? jelas sih ini jelasannya. Jelas banget. Awan banget, awan banget. Keren banget, Anwar. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan SVM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Paling nggak abis ini lanjut langsung ini kali ya. Ini gimana nih, Sur? Stop. Bikin laporan. Itu stop.